Yang namanya penelitian itu Pak ya, kalau membuktikan suatu kebenaran itu ya pasti ditangkap dulu apa yang akan dibuktikan Betul. Pak. Ini asli apa enggak? Ini ditangkap dulu, carilah pembanding yang lain, Betul. yang asli-asli ini. Orang dia nggak Cocok punya kok. Enggak, dia kan enggak ada. Nggak pernah lihat Begitu ijazah asli ditanya, Pak Jokowi. apakah Anda yakin bahwa ini adalah asli? Itu apakah Anda yakin? Jangan-jangan ini yang Anda teliti itu adalah yang palsu. Salahkan si Sandi dong. Coba otaknya di mana itu Pak? Ujaran kebencian itu kan kasus simpel Pak. Menghina. Kan kasus simpel. Bahkan dulu saya menyarankan ya Pak, pada hukum ini. Ini saran saya sebagai polisi yang di lapangan Pak. Saran hukum perbaikan KUHP ataupun KUHP. Kalau yang namanya kasus-kasus yang ringan-ringan itu Pak, misalnya contoh apa itu penghinaan dan sebagainya itu kalau perlu penyelesaiannya pakai kasus kayak Sumir aja Pak, nggak usah disidang, dipanggil aja kayak pelanggaran ringan itu kan, kan ada sidang di tempat gitu kan, langsung ditok gitu aja. Nah kalau sekarang kan enggak, penghinanya sekarang 10 bulan kemudian baru disidangkan. Segitu banyaknya bukti yang sudah ditemukan, begitu banyaknya saksi dan ahli yang sudah diperiksa. Harusnya ketika ini diumumkan sebagai tersangka dan sudah diperiksa, langsung ditahan dan kemudian diberkas langsung ke penuntutan. Kalau tahan saya nggak karena begini Pak, kenapa kita concern kepada penahanan? Karena terbukti memang betul di satu sisi mereka tadi seperti yang saya bilang menelanjangi diri sendiri. Artinya apa? Sebenarnya ini kan ruang publik kita ya sangat kotor jadinya. Ya. Dan ini dinikmati oleh para pihak ya, khususnya para podcaster yang satu sisi membalancing berita-berita hoax dan di sisi yang lain ya kan, sisinya mereka nih mengeksploitasi kebencian itu lewat omongan-omongan Roy Suryo, Rismo. Hai menonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budi Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, kanal Termul kembali kita bahas masalah Roy Suryo dan kawan-kawan yang Selasa malam kemarin bikin heboh di sebuah acara. Saya nggak mau sebut-sebut nggak ya nama acaranya, sebut aja di Rakyat Bersuara. Saya pikir itu diskusi brutal ya, ya disuguhkan oleh stasiun MNC iNews ya, iNews TV, dan itu sampai siang ini menjadi perbincangan publik dan saya pikir itu memalukan di mana seharusnya sebuah stasiun TV ya menampilkan sebuah diskusi yang sehat ya kan, yang berbobot, justru ajang keributan, pengeroyokan. Terlihat memang di bagian akhir itu ada pengeroyokan dan luar biasa. Sahabat saya, pengacara Mawar, setelah ini akan bersama saya. Nah, yang menarik adalah tentang kehadiran mantan Wakapolri, ya Pak Ugro Seno yang ikut sebagai narasumber kemarin. Nah, hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Ugro itu akan saya bahas dengan seniornya, Pak Ugro, yaitu dengan penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sutadi. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih Pak Budi. Udah kesekian kalinya Pak Arianto. Lama-lama Pak Arianto jadi warga Ruang Konsensus ini Pak. Enggak, saya kesini cuman terpanggil untuk meluruskan perkembangan di lapangan menurut pandangan saya. Ya, siap. Itu untuk mengonter perkembangan-perkembangan yang liar akibat melihat perdebatan-perdebatan yang ditampilkan di TV dan sebagainya itu pasti akan menimbulkan keterbelahan kan. Dari pihak sini, ini kok gini, dari pihak ini kayak gini, yang makin panjang itu kan. Iya benar-benar. Dan yang saya respect ke Pak Arianto adalah walaupun sudah purna bakti dari kepolisian ya, Bapak tetap menjaga kehormatan korps kepolisian. Ya, Bapak tidak terpengaruh dukung-mendukung, tidak terpengaruh dengan tarik-menarik politik,
Beda dengan Ugroseno, Pak. Oh, Iya, sorry. nggak apa-apa. Ini kan Nggak pernyataan gini, saya, Pak. saya larinya tidak saya membela Iya, kesatuan saya tidak. sebagian kamu menuduh, waduh, Pak Arianto Iya. orangnya Pak Jokowi kan gitu. Ya, Padahal nggak kan apa-apa, bukan itu, ya, Pak ya. itu risiko. Iya, risiko. Saya ya kalau menerangkan ini yang kelihatannya kok membela Pak Jokowi, kelihatannya kok membela Polri, nggak mau disalahkan. Bukan saya membela kesatuan saya. Ya. Bukan saya antagonis daripada seperti Pak Ugroseno kok sampai menjelek-jelekan kesatuannya. Saya di sini itu hanya menjelaskan, Pak, peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan tugas polisi. Inilah yang terjadi kayak gini, tapi kemudian kan dikonotasikan kan polisi disetir dan sebagainya itulah yang saya jelaskan. Polisi bukan disetir oleh Pak Jokowi, polisi bukan karena takut dengan Pak Jokowi sehingga saya ini lama-lama nggak selesai-selesai. Disitulah saya hadir, Pak. Jadi ya, hanya untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Makanya kalau mau ditanya itu silakan mau tanya apa kok apa nanti akan saya jawab, akan saya ceritakan yang sebetulnya terjadi itu kayak gini loh, gitu. Oh, oke. Jadi Iya, gini, gitu. Pak. Sebenarnya yang saya kritik dari Pak Ugroseno itu adalah ketika beliau sebagai seorang mantan petinggi di kepolisian ya tidak pro justisia. Ya, artinya ketika apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ya tidak memberikan perspektif yang memang mendukung langkah-langkah penyidik atau memberikan perspektif yang mendukung langkah penyidik, justru seolah-olah ingin menegasikan apa yang dilakukan penyidik. Makanya saya sayangkan, masa sih seorang Wakapolri loh, Pak, kan gitu loh. Menurut saya nggak pantas yang dilakukan Pak Ugroseno. Karena apakah Pak Ugro memang sudah setelah purna bakti ingin menjadi politisi di PDIP, itu haknya Pak Ugro kan gitu. Tetapi dalam kasus ini harusnya Pak Ugro nggak usah masuk ke wilayah ini karena dia berhadapan dengan mantan institusi yang membesarkan namanya kan begitu, Pak. Nah, begini yang menarik, Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Ugro itu menurut saya tidak pro justisia, di mana ada dua hal yang sedang di framing ya oleh Pak Ugro pada saat acara itu. Apa itu? Bahwa kasus ini ya sebaiknya nanti ketika masuk ke penuntutan, kejaksaan kemudian lewat keputusan Jaksa Agung deponering aja karena ini bikin ribut, bikin kusut dan pasti tidak akan ada titik temu, makanya deponering aja. Nah, ini menurut saya sangat tidak pro justisia, artinya hampir 6-7 bulan ya kan. Anggaplah junior-juniornya bekerja keras ya kan, mencari bukti-bukti ya kan, menganalisa, tiba-tiba enggak deponering aja nanti di Jaksa Agung. Apalagi kan sekarang ini ada komite reformasi percepatan itu kan reformasi pendapatnya Polri. Pak Ugroseno. Iya, nah menurut terus ada satu lagi biar nanti sekalian Pak Arianto bisa mengulasnya. Kalau enggak ya Presiden diminta oleh Pak Ugro memakai hak prerogatifnya, yaitu menggunakan hak abolisi seperti dalam kasus Temlembong. Menurut saya ini ngawur nih Pak Ugro, Pak. Silakan Pak Arianto. Itulah salah satu contoh ya, Pak ya. Kira-kira sebulan yang lalu saya sampaikan kan, gonjang-ganjing ini, Pak, akhirnya menggiring pada orang yang tadinya ya tidak percaya bahwa itu ijazah itu asli, tapi itu akhirnya tergiring. Teman saya profesor, kan dulu saya pernah ngomong kan, enggak Pak, saya percaya itu Pak, bahwa itu ijazah itu palsu. Ijazah itu palsu. Dari mana? Fotonya. Wah, Prof, masa Bapak kayak gitu caranya gitu? Nah itu baru fotonya. Terus kemudian kalau yang belakangan ini rakyat tergiring. Siapa sih yang memperlama ini kasus ini? Kenapa kok cuma tinggal tunjukkan gitu aja kok nggak mau? Kan dia yang bikin lama. Itulah di sini yang saya tidak bisa terima, Pak. Yang membuat lama kasus-kasus ini kan bukan dari Pak Jokowi. Sorry, saya tidak ya. Pak Jokowi kan hanya memang dia dari pertama kali dia tidak mau menunjukkan gitu. Bagi saya kalau itu menunjukkan itu diturutin kemauan mereka, itu kemauan yang anarkis bagi saya. Karena setiap orang boleh dong identitas kita sendiri masuk suruh ngomong-ngomong gitu kan dipaksa dengan suruh ngomong gitu dengan tadinya tujuan ijazah palsu. Makanya itu nggak mau lah. Itulah salah satu contoh ya tadi Pak Ugro tadi ya, salah satu yang tokoh yang mempunyai pengetahuan penyidikan, yang punya ini, itu pun tergiring oleh narasi itu tadi bahwa kenapa kok nggak ditunjukkan aja selesai kan, itu kan gitu. Betul. Jangankan Pak Ugro, Pak Mahfud
profesor siapa lagi, banyak kali teman saya yang laki-laki. Tunjukkan saja. Semua kan tunjukkan saja. Atau buktikan Bahkan dulu, politisi-politisi yang sekarang turun dari kayangan turun sana, tunjukkan aja. Semua kan nadanya kan kayak Iya, gitu. iya. Itulah contoh ya dari para tokoh-tokoh itu yang tergiring oleh ini perdebatan ini. Iya, iya. Nah ini ya sini saya ingin terangkan ya. Ini terjadi perdebatan karena masing-masing beda pendapat yang tidak bisa didamaikan Pak di lapangan. Makanya itu harus semua yang sengketa Pak, yang kalau sudah tidak bisa disampaikan di lapangan, didamaikan nggak bisa, diselesaikan nggak bisa, ya harus ke hakim Pak, dibawa ke hakim. Betul. Nah sekarang kan ini sudah lumayan nih, sudah berkas selesai kan, Betul. udah mendekati ke hakim, saya udah senang kemarin itu, bulannya udah senang. Tiba-tiba kemarin sana bilang enggak, ini masih kurang saksi saya. Padahal Pak, saksi yang meringankan dari dulu dia udah dikasih kesempatan tapi nggak menunjukkan. Nah sekarang dia minta saksi dihadirkan. Siapa yang memperlama kasus ini? Mereka sebenarnya. Nah, makanya itu, tapi Mengulur-ulur kan waktu. mereka kan menuduhnya kepada Pak Jokowi. Itulah yang terjadi ya pada masyarakat. Saya terangkan di situlah. Jadi karena akibat daripada perbedaan yang tidak bisa disatukan, masing-masing itu kekeh dengan teorinya masing-masing. Satunya dengan pembuktian yang pakai teorinya dia sendiri, dengan menafikan semua proses pidana, bahkan proses penyidikan pun itu dianggapnya itu bermasalah, katanya tadi kan dikatakan kan hukum kita bermasalah gitu kan, melawan orang yang sudah ini yang pakai jalur yang ada. Ya ini kuncinya ya, mestinya kalau saya nih, siapa yang salah? Polisi. Nah, Karena terlalu lama dia nggak cepet-cepet menyelesaikan kasus itu. Kalau saya sih kayak gitu ya. yang herannya Pak, kenapa di tengah upaya-upaya yang sebenarnya makin kesini kan makin progres ya Pak ya, walaupun terkesan lambat, tapi kan ini maka menunjukkan kehati-hatian penyidik. Ya, kan? memang Nah, hati-hati. tiba-tiba seorang Ugroseno mantan Wakapolri enggak, nanti ketika masuk ke penuntutan ya dia menyarankan demi kebaikan negara biar kita nggak rusuh, biar nggak ada polarisasi, dengan alasan-alasan seperti itulah. Ya. Nanti Jaksa Agung akan mendeponering, atau artinya ini udah dianggap nggak ada kasus, nggak dianggap selesai. Emang orang-orang itu bisa Pak dihentikan keinginan dia untuk memframing Pak Jokowi ijazah palsu, nggak akan berhenti Pak. Ini kan aneh Pak Ugro ini, masuk angin dia Pak. Nah, pandangan Pak Arianto bagaimana tentang deponering itu Pak? Apa yang diusulkan oleh Pak Ugro itu bagi saya tidak suatu yang mengagetkan. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa kayak gitu? Itu tadi saya kasihkan contoh Pak. Seorang pakar yang ahli hukum pun kalau udah tergiring dengan narasi mereka, sudah hilang itu Pak pertimbangan-pertimbangan loh. Bahkan teman saya dulu kan ngomong dulu begini kan. Nah sekarang begitu tergiring bahwa ternyata yang benar adalah menunjukkan ijazah palsu. Beda sekarang ngomongnya beda kan gitu. Tapi saya nggak sebut namanya, nanti nggak enak saya. Jadi Pak Ugro ini menurut Pak Arianto sudah tergiring oleh irama ya, irama dan narasi Roy dan yang kawan-kawan membenarkan ini bahwa itu diselesaikan bahwa dengan ijazah tunjukkan. Pak Jokowi itu sebenarnya nggak ada atau palsu. Bukan gitu. Yang katanya istilah ini selesai apabila ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Cuman itu tok aja tuntutan itu gitu. Bukannya palsu apa enggak. Kasus ini akan selesai apabila Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya. Nah, itu menurut pandangan mereka kan. Kalau gitu nggak kan. ditunjukin deponering aja kan, itu kata Pak Ugro. Akhirnya kan nggak gitu kan jadi kan. Tadi saya pikir ya, dulu waktu di tengah-tengah perdebatan itu kan kadang pernah ditanya, kalau ditunjukkan, apakah mau berhenti? Ya kita buktikan dulu itu hasilnya apa enggak. Itu jawabannya Pak Roy Suryo kayak gitu. Saya dalam satu rekaman kayak gitu. Itu kan berarti sekalipun itu nanti ditunjukkan Pak, bukan berarti menjamin ini selesai kan, tidak. Nah, jadi sekarang siapa yang bikin lama itu kan gitu kan. Oke. Yang kalau menurut saya supaya ini tidak lama, Barreskrim Polda Metro cepet-cepet aja lah proses yang itu, yang sekarang sudah menemukan tersangka itu tadi. Cepet-cepet berkasnya diselesaikan. Kalau kemarin itu mau prinsip kehati-hatian dan prinsip demokratis gitu ya, tidak berat sebelah. Oke lah, sana menunjukkan saksi yang meringankan. Kalau saya jadi penyidiknya, oke. Silakan ajukan saksi yang meringankan besok. Kalau lebih daripada itu, saya tetap ada ini akan saya berkas dan saya kirimkan ke kejaksaan. Kayak gitu misalnya solusinya untuk kasus ini ya gitu ya Pak ya. Untuk apalah, gelar perkara, oke lah, tak turutin. Dengan janji ya, setelah gelar perkara ini, saya akan putuskan keputusan saya untuk kelanjutan dari penyidikan ini, apakah mau hentikan atau saya kirim ke kejaksaan. Dijanji gitu Pak, jadi nggak molor-molor. Sekarang ini kan
molor-molor, katanya mau mengajukan saksi yang meringankan. Apakah sudah diajukan? Saya belum dengar. Kalau diajukan kan pasti udah rame-rame kan di media kan udah rame-rame. Pasti ini saksi yang kan enggak. Dia waktu itu janjinya ketika mau ditahan nggak boleh, hanya alasannya untuk menyampaikan ijazah yang saksi yang meringankan, kan diiyain oleh Polda Metro. Oke, silahkan demi keadilan gitu. Nah. Tapi kita tunggu sampai sekarang mah dia belum mengajukan yang meringankan itu, bahkan sekarang minta digelar ulang gelar perkara kan gitu. Nah mudah-mudahan ini saya dengar Polda Metro mau mengiyakan nih minggu depan katanya sih mau di. Ya Senin saya dengar memang akan diadakan gelar perkara di Polda Metro Jaya Pak, dan kita berharap juga Senin itu setelah gelar perkara juga penyidik memutuskan langkah selanjutnya ya kan? Pasti bisa saja habis gelar pasti ada langkah. Ke-8 orang ditahan, kemudian langsung diberkas untuk ke penuntutan kan gitu. Nah Pak, tentang deponering tadi Pak Arianto, walaupun Bapak bukan berlatar belakang jaksa tapi adalah seorang polisi, tapi dalam perspektif hukum pidana Pak, kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan deponering itu kira-kira ketentuan dan persyaratannya sepengetahuan Pak Arianto seperti apa ini Pak? Masalah deponering ini saya jadi tidak begitu menguasai karena ada perubahan sekarang ini. Ada RJ. RJ itu kan ya, RJ itu sebetulnya di dalam KUHP lama tidak diatur itu Pak. Jadi sesungguhnya RJ yang selama ini sudah diterapkan oleh kejaksaan maupun oleh Polri hanya pakai perkap, kejaksaan juga pakai peraturan kejaksaan, itu sebetulnya melanggar hukum itu Pak. Setahu saya ya, kalau yang namanya deponir perkara itu Pak, itu yang bisa melakukan, seingat sepengetahuan saya, karena ini bukan ranah saya. Ya menurut undang-undang yang lama itu hanya Jaksa Agung itu Pak. Betul, Jaksa Agung. Contoh kasus Bibi Chandra dulu. Itu hanya jaksa, bukan jaksa Pak. Betul, Jaksa Agung. Tapi belakangan ini kira-kira 3-4 tahun terakhir ini kejaksaan kan pakai terobosan. Orang nyuri motor, kita minta maaf dideponir kan itu. Nah, kasusnya kan boleh. Itu pelanggaran hukum Pak sebetulnya. Cuma melanggar itu nggak ada aturannya dalam KUHP Pak. Cuman pelanggaran dalam KUHP itu pun tidak ada sanksinya, harus diapakan. Kalau itu kan jaksa jelas kemarin itu, yang ketika membebaskan orang yang itu 4 curi motor kemudian dibebaskan karena udah minta maaf itu dengan tidak meneruskan itu melanggar hukum Pak, tetapi tidak bisa diapa-apain kan, paling pra peradilan yang bisa gitu. Nah, tapi kemarin itu ya karena aroma RJ ini memang sangat diharapkan oleh masyarakat. Diterima aja itu, makanya Kapolri pun bikin perpol kan mengenai RJ itu. Di dalam KUHP dulu nggak ada Pak yang bisa didemonir itu, tadi dulu hanya kasus ringan. Tersangkanya sudah umur 70 atau berapa tahun. Itulah kayak gitu Pak yang bisa itu. Jadi bukan pada jenis kasusnya dan bukan kepada masalah perdamaiannya, bukan, nggak ada itu. Ya, nah sekarang ini dengan KUHP yang baru itu RJ itu ditentukan Pak. Tapi kan KUHP yang baru kan malu berlaku besok, masih tahun depan. Ya. Itu RJ itu bisa dilakukan di tahap penyidikan sampai penuntutan. Bunyinya gitu Pak. Jadi kalau tadi Bapak tanyakan, apakah mungkin Pak Jaksa itu kemudian nanti mendeponir perkara itu tadi ya, jadi tidak meneruskan penuntutan dengan pertimbangan untuk kepentingan umum. Saya kira ya mungkin saja Jaksa menerapkan gitu dengan pakai asas RJ itu tadi. Yang sekarang jadi sudah di dalam KUHP baru, deponering itu bagian dari tahapan dari RJ Pak ya? Bukan bentuk deponering. Di dalam KUHP yang baru itu Pak, kasus itu bisa diselesaikan pada tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan penuntutan. Tahap penuntutan dengan konsep RJ. Oh, dengan konsep RJ. RJ itu apa? Konsep RJ itu adalah konsep sistem penghukuman Pak ya. Yang didasari pada pemahaman bahwa suatu kasus, kalau terjadi kasus pidana ataupun gangguan dalam masyarakat ya, gangguan Kamtibmas kalau kita istilahnya gitu, itu penyelesaiannya kalau sekarang kalau pakai KUHP yang lama itu kan bunyinya kan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian suatu tindakan yang menurut undang-undang ini untuk mencari alat bukti guna menemukan tersangkanya. Kan cuma gitu doang Pak bunyinya. Akibatnya Pak, dulu ending daripada penyidikan itu adalah mencapai tersangka dan menghukumkan. Itu penyidikan gaya lama, yang KUHP yang lama. Tapi kalau yang baru ini Pak, undang-undang kita yang baru ini, kita menganut pada konsep RJ. Artinya apa? RJ itu adalah sistem ya para peradilan yang cara mengatasinya itu supaya tidak terjadi
tidak terjadi pelanggaran pidana yang lagi, tidak dihukum orangnya. Tidak sasarannya tidak pada menemukan tersangka dan untuk dihukum itu tadi. Tetapi adalah mengembalikan Pak kerugian yang terjadi akibat itu. Jadi RJ itu Pak syaratnya adalah saling maafkan, kerugiannya udah dibayar, masyarakat menerima. Itulah yang namanya RJ Pak. Jadi penyelesaiannya yang penting masyarakat semua menerima, tidak terjadi heboh, sudah saling memaafkan, kerugian dikembalikan. Itu RJ Pak. Makanya kalau nanti Bapak tanya apakah kalau seandainya kasus ini tadi ya kita udah berkas dikirim ke jaksa bisa saja Pak. Dengan pertimbangan bahwa ini daripada heboh nanti, ya saya hentikan penuntutan. Bisa saja, walaupun KUHP ini belum berlaku Pak. Ya. Tapi jaksa dengan saya melihat kemarin ada orang mencuri motor yang kemudian dilepas gitu aja hanya karena minta maaf, itu aja bisa dan tidak ada orang protes. Kenapa kayak gini? Apalagi ini muatannya kan udah politik kan. Ya. Dan Itu, kemudian selain deponering juga abolisi Pak. Nah, kalau abolisi lain lagi Pak. Jadi gini. Apa yang disarankan oleh Pak Groseno itu kan satu ya. Intinya kan proses ini jangan diteruskan lah. Kan gitu. Intinya kan proses ini jangan diteruskan ke pengadilan. Kewenangan presiden nah, kan gitu. Kalau kasus ini jangan sampai diteruskan ke pengadilan itu. Maka alternatifnya kan satu di deponering oleh jaksa. Itu di tahap penuntutan. Betul. Tapi kalau seandainya sekarang Pak Ugro mungkin bisa minta tolong menyarankan pada Pak Presiden supaya menghilangkan. Itulah pakai abolisi karena kasus ini kan belum diputus. Kecuali kalau itu sudah diputus dihukum pakai gerasi atau pengampunan pakai amnesti. Kan ada 3 Pak yaitu. Jadi yang disarankan Pak Ugro bukan amnesti atau gerasi Pak, tetapi adalah abolisi. Makanya itu jadi penghentian sebelum di sidang. Hukumnya iya betul. Jadi sasaran daripada Pak Ugro itu adalah kasus ini jangan sampai Roy CS dihukum. Iya. Kasarannya kayak gitu. Dan itu berarti sasarannya kan kayak Pak gitu. Ugro itu tidak pro justisia. Kenapa? Karena kan sekarang sudah mulai kebongkar Pak. Ya. Dalam pemahaman saya, kasus ini sebenarnya murni politis. Ya, mempolitisasi ijazah palsu Pak Jokowi itu sebagai bahan untuk mendegradasi reputasi dan nama baik Pak Jokowi, kan begitu Pak. Itu dan analisis. akhirnya dalam berbagai temuan-temuan percakapan ya, kalau ditarik ke belakang, ada 2 partai besar Pak yang ikut mendomplek ya, khususnya PDIP dan Demokrat. Itu nggak bisa disangkal lagi Pak. Sudah menjadi juga wacana publik. Nah, Pak Ugro ini kan sekarang ada di PDIP. Mungkin dia berkepentingan ya kan untuk segera kasus tidak dilanjutkan sampai ke pengadilan karena takut nanti para tersangka ini akan nyanyi Pak, sehingga benar-benar akan kebongkar bahwa benar ada PDIP di sini. Nah, yang pasti begini Pak. Kemarin juga kita melihat tayangan semacam program talkshow juga yang menampilkan Pak Jokowi ya sebagai orang yang dikorbankan oleh mereka ini. Terkait dengan RJ, restoratif justice atau mediasi itu. Untuk kasus ini kan? Iya, untuk kasus ini Pak Jokowi menolak. Tidak mau, oke. Nah, itulah, itu kayak gitu. Karena, tapi pertimbangan Pak Jokowi saya pikir sangat masuk akal. Karena apa? Karena ini bisa dialami oleh siapapun, ya kan? Mencemarkan nama baik, tapi tidak bisa membuktikan. Nah, makanya Pak Jokowi tetap ini harus dibuktikan di pengadilan. Harus sampai ke pengadilan. Saya akan buka dari kalau perlu ijazah SD, SMP, SMA. Kalau perlu ijazah jan etes kan gitu. Gimana menurut Pak Yanto? Nah, kalau saya Pak ya, dari dulu saya semula pertama kali masuk pembicaraan ini Pak. Entah saya di ILC atau di podcast ini. Saya kan dulu selalu menyampaikan Pak, kasus gonjang-ganjing ini Pak, sebetulnya adalah bukan kasus pidana murni mengenai tuduhan menggunakan ijazah palsu. Itu bukan itu Pak. Ini kasus ini murninya adalah pertentangan antara pembenci Jokowi melawan yang pendukung Jokowi. Itu yang terjadi Pak. Tapi entry point-nya pakai menuduh ijazah palsu. Siapa pembenci yang Jokowi itu? Saya sebutkan dulu kriterianya. 1, orang yang pernah dipecat. Orang yang partainya pernah dibubarkan. Orang yang kalah perang di Pilpres maupun Pileg. Istilah saya kalah perang lah gitu aja. Jadi Pak Reto mengistilahkan tuh kalah perang. Iya, kalah perang memang itu yang paling tepat kayak gitu kan. Terus kemudian yang 3 adalah
asing yang tidak senang dengan kita. Amerika benci karena kita Freeport-nya diambil alih. Simpel aja saya ngomong itu. Eropa karena WTO-nya dia ditantang oleh kita. Jadi 4 kelompok inilah Pak yang paling tidak itu mengorkestrasi itu terjadinya ini Pak. Gonjang-ganjing ijazah palsu ini tadi. Apa kan benar akhirnya kan panjang berkepanjangan kan. Di satu sisi sini dulu pertama kali waktu di tingkat aja di Bareskrim, wah udah ribut, Bareskrim nggak benar gini. Peradilan yang di mana di Klaten itu, mana itu kan sudah pengadilan yang sudah resmi kan, sesuai dengan peraturan yang apa adanya kayak itu. Itu aja itu nggak benar itu. Harus tunjukkan ijazah palsunya apa? Ijazahnya kan gitu kan. Kok bisa diputus? Dia kan menolak suatu istilahnya sistem pengadilan yang sudah berjalan di Indonesia itu pun ditolak kan gitu Pak. Itu yang terjadi kan, makanya sekarang terus itu berjalan terus ya karena memang itu tadi unsurnya kepada antara yang itu tadi sih Pak. Yang pro dan kontra itu tadi yang digede-gedein kan gitu kan. Karena kepentingan daripada orang yang di belakang itu. Nah, tapi untuk pembahasan sekarang ini Pak, saya kalau ditanya oleh Bapak, saya dalam pembahasan saya nggak pernah orang ini apakah dia nggak pernah saya. Iya. Saya nggak pernah lari ke situ. Saya hanya pembahasan ini saya pure pada proses penanganan Pak. Proses penanganan kayak gini ini kalau menurut teori penyidikan yang murni itu kayak gini. Tetapi di sisi lain sana ingin memaksakan pembuktian-pembuktian yang menurut teorinya sendiri Pak. Dan diyakini itu suatu kebenaran. Celakanya Pak, orang-orang ini Pak yang sorry lah saya sebut orang yang itu tadi yang anti dengan Pak Jokowi itu tadi. Dia memakai gaya kalau silat itu ya mungkin silat butong pai apalah gitu artinya gitu. Sedangkan sini pakai Shaolin. Iya benar. Kalau butong pai itu contohnya gini Pak, bahwa saya begini-begini boleh. Baca pedang dari belakang boleh. Kalau Shaolin nggak boleh kan harus di depan misalkan kayak gitu aja. Masing-masing menganggap dirinya itu benar Pak gitu. Yang sini bilang saya meneliti mau saya dikriminalisasi. Coba gitu. Ya kan? Saya meneliti. Padahal penelitiannya itu apa? Saya bilang penelitian gombal dulu. Penelitian gombal nih istilah baru nih. Iya kan. Yang setahu saya orang sering bilang itu penelitian abal-abal. Nah ini istilah baru nih Pak Rianto nih itu penelitian gombal. Dia pakai yang namanya penelitian itu Pak ya. Kalau membuktikan suatu kebenaran itu ya pasti ditangkap dulu apa yang akan dibuktikan. Betul. Pak. Ini asli apa enggak? Ini ditangkap dulu, carilah pembanding yang lain. Betul. Yang asli-asli ini. Orang dia nggak punya kok. Enggak, dia kan nggak ada. Nggak pernah lihat ijazah asli Pak Jokowi. Apakah Anda yakin bahwa ini adalah asli? Itu apakah Anda yakin? Jangan-jangan ini yang Anda teliti itu adalah yang palsu. Salahkan si Sandi dong. Coba otaknya di mana itu Pak? Itu kayak gitu ya dengan vulgarnya kayak gitu ya menggiring publik itu. Kalau bagi orang yang nggak ngerti kan ya tergiring kan. Iya. Bagi saya yang ngerti yang namanya penelitian itu saya nggak pernah, saya tidak dokter ya nggak pernah. Tapi sarjana pernah bolak-balik ya. Tapi yang namanya yang meneliti itu ilmiah itu pasti metode penelitian itu kayak gitu Pak. Bagaimana ngambil sampelnya, terus kemudian bagaimana metode pembandingannya itu cocok apa tidak, itulah baru bisa diakui. Kasarannya kayak gini ya Pak. Kalau meneliti hewan sakit, ya pakai dokter hewan dong. Jangan dokter manusia ngaku bisa meneliti masalah hewan. Harus yang ahlinya bidang itu lah. Ini yang terjadi di sana kan gitu. Dia bukan ahli itu. Peluangnya gitu. Yang disarankan oleh Pak Ugro itu rasanya nggak masuk akal Pak ya. Penerimaan abolisi karena abolisi itu kan wilayahnya presiden tapi Pak. Kalau presiden mau Pak, ini tinggal Pak Presiden aja. Ya sebenarnya kalau presiden mau apapun bisa Pak. Bisa Pak. Ya kan begitu. Seperti kemarin itu tapi ya. begini Pak, dalam pandangan saya, case ini saya melihat sebenarnya presiden kayaknya sudah mendapatkan informasi valid ya dari Pak Jokowi bahwa beliau sudah melihat ijazah Pak Jokowi itu asli. Makanya ini dibiarkan saja sampai akhirnya orang-orang ini menelanjangi dirinya sendiri dan itu sudah terlihat Pak. Jadi memang sengaja juga nggak ditahan oleh Polda Metro, ya kan? Dibiarkan juga menjadi narasumber di mana-mana pada mereka sudah menjadi tersangka, ya karena menurut para petinggi kita ini Pak, ya Pak Prabowo, Pak Jokowi, ya kan Pak Sigit juga.
pasti mereka kan sudah tersangka nih. Mereka akhirnya karena panik akan menelanjangi diri sendiri, akan kebongkar tuh dengan sengaja atau tidak sengaja akan kebongkar. Dan ini sudah kejadian, Pak. Sudah terlihat bahwa satu penelitian itu ya, misalnya mereka tuh tidak punya tidak terdaftar di BNSP, Pak, yang mengaku peneliti itu, Pak. Itu kan fatal, Pak. Tuh, ya kan? Ya. Mereka mengaku peneliti, Roy Suryo ngaku peneliti, Tifa ngaku peneliti, Rismon ngaku peneliti. Ternyata ketika dicek oleh kuasa hukum Pak Jokowi, mereka terdaftar nggak benar sebagai peneliti, profesinya nggak terdaftar, Pak. Artinya kan mereka akhirnya menelanjangi diri sendiri, yang akhirnya tahu bahwa semua yang mereka lakukan ini adalah gombal, kalau istilahnya Pak Arianto, bodong gitu loh, Pak. Kalau bagi saya gini, apa itu tadi yang Pak Budi sampaikan itu tadi, Pak, itu kalau saya sih lebih cenderung ya itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kalau saya ya dari sudut saya itu kuasa Pak. Tuhan yang sepakat saya, Pak. Gini karena apa ya? Selama ini kan mereka menggembur-gemburkan bahwa saya itu benar, saya itu benar. Saya ini lulusan Yamaguchi, gitu kan, ngomong gitu kan. Katanya palsu kan gitu juga, kan, Pak. gini. Dia karena daripada keyakinannya kayak gitu sampai orang-orang yang intelektual pun terpengaruh kan, Pak. Betul. Ya enggak, terpengaruh kayak itu. Nah, sekarang dengan makin ini diperlama, makin kelihatan boroknya itu tadi. Itu kan mudah-mudahan mereka yang terpengaruh itu ditunjukkan oleh Tuhan dulu kayak gitu. Mungkin mereka akan berubah. Mudah-mudahan. Nah, tugas Pak Budi lah yang sebagai ini itu mengkompori itu tadi yang bawa jangan, Pak. Jangan mengkompori, Pak. Mengkompori dibukanya borok-boroknya itu kan kayak gitu kan yang terjadi kan kayak gitu. Kalau di sini kan, Pak, setiap ada orang yang berupaya membangun framing negatif, melempar hoax, apalagi fitnah, ruang konsensus Unpacking Indonesia nomor 1 terdepan, Pak, untuk membongkar itu. Itu konsekuensi daripada itu tadi, Pak. Kasus ini kan antara pro dan kontra kan gitu, Pak. Itu tapi kalau Pak Budi dari sudut sana, wah Pak Budi ini sudah nyogok Pak Arianto ini supaya kan gitu, karena tuduhannya kayak gitu, Pak. Semua kan termol pada waktunya, gitu, Pak. Ini jenderal goblok kayak gitu, Pak. Jadi kan itu yang saya baca di netizen. Bagi saya enggak, saya dulu pertama kali saya enggak mampir ya karena sudah dianggap termol juga, Pak. Bukan termol, saya Pak penasihat goblok, jenderal tolol kayak gitu. Ada, Pak, itu. Ada sadis baca banget. Itu, sadis, Pak. Bahkan bukan pada waktu kasus ini, Pak, kasus ini saya ini. Saya dulu menerangkan yang kasus yang waktu itu yang ada bos yang rental itu loh. Oh iya. Tembak itu. Kan saya kan hanya ngomong itu. Coba kalau kemarin itu yang ketembak itu polisi yang mati. Coba siapa yang salahkan? Oh, langsung dipotong itu, Pak. Ya kalau mau nggak jadi polisi ya jadi hostess aja dong, Pak. Ini jenderal goblok kayak gitu kok jadi ngomong gitu, Pak. Gitu. Aduh. Padahal kan saya ngomong kalau itu yang tidak polisi kan Kapolsek yang salahkan dong. Makanya itulah Kapolsek nggak mengiyakan anggotanya itu untuk ngejar tentara yang nembak itu kan gitu. Itu saya buat posting kayak gitu, Pak. Itulah apalagi di Jokowi ini, wah saya kalau baca sudah macam-macam, tapi saya nggak pernah baca. Nah sekarang begini, Pak. Pak Arianto ini kan udah penyidik senior ya, Pak ya. Bahkan Bapak sudah menjadi penasihat ahli juga Kapolri. Saya juga sepakat itu, Pak. Saya juga nggak setuju tuh Pak Uguro tuh ngawur itu usulannya ini deponering saja atau nanti menggunakan kewenangan Pak Presiden dengan memberikan hak abolisi. Itu tambah ngawur lagi, ya kan? Itu hanya Pak Uguro khawatir kalau ini sampai ke pengadilan, PDIP benar-benar akan ditelanjangi nih oleh para itu analisis politik ya. Ya, analisis politiknya yang pro Jokowi itu. Ini narasi saya, Pak. Itulah, narasi saya. Nah, maksud saya kita kan harus pro justisia, Pak. Siapapun pasti. Saya sih bukan karena pro Pak Jokowi dalam konteks ini, ya kan, saya menghargai kerja-kerja penyidik, Pak. Ratusan bukti loh, Pak, yang sudah dikumpulkan, 20-an orang saksi itu kan pekerjaan berat loh itu, Pak. Ya kan, apalagi menghadapi orang-orang yang bacotnya paling benar sendiri. Ya kan, orang-orang yang memang ditunggangi sebagian besar kelompok ini oleh ex-HTI dan ex-FPI, Pak. Masa mereka itu adalah ex-HTI. Kita tahu, Pak, garis perjuangan HTI itu adalah bagaimana publik ini tidak percaya dengan lembaga-lembaga pemerintah. Dan itu sudah mereka sampaikan
kita melihat lewat respon, mereka nggak percaya dengan kepolisian, mereka nggak percaya dengan kejaksaan. Iya. Bahkan sudah kita ledek tuh Pak kemarin, bahwa nanti di mata mereka, di mata Roy Panji dan kawan-kawan ini Pak, nanti kepolisian itu sudah jadi termol. Kejaksaan juga termol Pak, pengadilan juga termol tuh bagi Disitulah mereka. itu istilah termul ya. Termul itu apa sih? Ya termol Enggak, itu, itu terjemahannya kalau apa? terjemahan mereka ya, kita ini termol itu ternak Mulyono Pak. Ya, dia kan Kalau kami mengartikan termol itu termuliakan. Tapi intinya ya Pak ya, mereka kan mulai sejak awal saya baca itu mulai dari April atau sebelum April, mereka kan menggunakan istilah termul kan. Ya. Menuduh pada kelompoknya Pak Jokowi ini, bukannya saya bela ya, ini saya melihat sebagai juri aja gitu. Mereka menuduh ternak mulia, binatang kan. Begitu kemarin dalam satu talk show kita sebutkan mereka itu binatang, marahnya bukan malah, mau ditonjoknya saya kayak itu. Itulah contohnya Pak itu Pak. Bahwa perilaku orang itu ya menurut saya memang nggak bisa kita pakai ukuran orang yang waras. Iya benar-benar. Mereka memang Ya manusia-manusia kan dia udah hipokrit. berpuluh-puluh kali setiap hari itu kalau sama talk show itu, apalagi Pak Roy itu hampir tiap hari kan nyebutkan gitu. Di suatu talk show yang terakhir tuh saya nggak pernah menghina Pak Jokowi. Hanya orang yang nggak waras yang percaya omongan Itulah. Roy Suryo Pak. Ya. Ya itu ya kayak gitu contohnya gitu Pak ya, yang seperti itu. Akhirnya ya. dia Itu mudah-mudahan publik melihat. Bayangin lah. Pak Rianto, mohon maaf. Roy Suryo itu adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, mantan menteri loh Pak, ya kan? Iya. Kemudian pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Komisi 1. Sekarang ya dengan peran yang dia jalankan oleh bohirnya, ya kan, oleh sutradaranya yang di belakang yang kita tahu nih siapa nih, ya kan? Nah, sekarang sudah menjadi olok-olok dari tukang sayur sampai gubernur, Pak. Ya, itu kan dari katanya Mbak Budi yang pro. Iya. Tapi saya sering baca-baca gini, wah hidup Pak Roy, Oh, iya. pahlawan bangsa. Saya kan baca komennya itu juga. Iya, kan, iya, gitu. iya, iya. Jadi Itulah memang kayak seru gitu, sih jadi, Pak, ya, memang seru ya. Itulah dunia Pak kayak Iya, gitu. Jadi betul. kita juga harus maklum juga mereka kayak gitu. Makanya saya, kalau saya ngomong di sini Pak, saya nggak mau dibawa kepada politik itu, analisis politik itu tadi Pak. Walaupun saya yakin bahwa ini perkembangan kayak gini, ini adalah campur tangan politik gitu Pak. Iya. Orang yang di belakang itu tadi bikin ini kasus rame terus gitu. Entah untuk kepentingan sana, di satu sisi yang dari sana ngomong ini untuk kepentingan Pak Jokowi supaya namanya tenar terus diperlambat. Kan dituduh Ada gitu. juga. Banyak Pak yang kayak Apa narasi yang seperti itu bahwa Nah, ini tapi di satu sisi juga ini kan mereka memperlama gitu. Seperti tadi saya katakan mereka memperlama gitu, tapi nggak mau merasakan memperlama kan gitu. Itu yang saya agak kaget tuh. Ini Kak, kenapa? Ada lagi saya Didu contohnya lah itulah. ya. Pendatang baru kan dia kan langsung mencak-mencak kayak gitu, no, perlu dilamakan. Itu loh saya kira publik mau lihat tuh kayak gitu. Kan ada Gejala yang kayak bilang gitu. Pak, ya ada yang bilang juga sebenarnya yang Pak Jokowi yang sekarang kita lihat itu adalah cloningan Pak Jokowi yang ngomong itu profesor loh Pak. itu kalau saya ini cuman Jadi banyak yang lucu-lucu Pak sekarang. keprihatinan kita itu Pak Betul, ya. betul. Akibat daripada orkestrasi yang disampaikan orang-orang yang menurut saya tidak normal itu ya kayak gitu tuh. Kok kemudian mau dianut gitu loh kayak gitu, dianut kok jadi ikut-ikutan percaya dengan apa yang disampaikan gitu. Makanya saya bilang ya supaya ini mana yang benar mana yang salah itu Pak. Di Indonesia di negara hukum itu ya cuman hukum itu harus ditegakkan, hukum itu harus diteruskan Pak sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang ini. Ada undang-undang kan Pak. Terus kan ada hakim walaupun hakimnya yang kurang bagus ya nggak apa-apa tapi kan harus itu nggak bisa dong wah hakimnya bermasalah pengadilan bermasalah jadi jangan sampai ke pengadilan kan gitu. Iya, iya. Apa yang tutup Jadi kan kayak mereka gitu kan. framing terus Pak. Framing kayak Bagi gitu. siapapun yang tidak pro ke mereka, apakah itu individu atau lembaga, ya kalau yang nggak pro dengan mereka itu langsung dicap wah sudah termol. Begitu Pak. Ya, itu. Begitu sederhana mereka. Dia nyebut kayak gitu dengan tenangnya kan Pak. Dengan tenangnya menganggap Iya. orang itu binatang menganggap tenang. Sementara Tapi giliran dia ngomong itu marah-marah dibawa ke main mau menuntut lah kayak gitu. Ini saya pikir-pikir ini dia mau ngajak masyarakat gimana lucu, kayak Pak. gitu. Iya, Jadi- bagi kita lucu kan gitu. dulu kan kita mengenal istilah cebong kampret. Binatang juga kan Pak, Iya. selesai kan begitu. Ya.
Kemudian muncul termol. Termol karena termol ini juga kreatif, wah berarti kita balas mereka. Muncul istilah keledong, Pak. Kelededungu, binatang juga. Ya. Kemudian timbul lagi, Pak, antitesis dari termol. Itu kan jadi timbul terjal, Pak. Ternak dajjal gitu loh. Waduh. Nah, artinya apa? Sebenarnya ini kan ruang publik kita ya sangat kotor jadinya. Iya. Ya. Dan ini dinikmati oleh para pihak ya, khususnya para podcaster yang satu sisi membalancing berita-berita hoax dan di sisi yang lain ya kan, sisinya mereka nih mengeksploitasi kebencian itu lewat omongan-omongan Roy Suryo, Rismo. Itulah Pak yang saya prihatin ya karena kalau saya ini menuduh atau apa mengapa kayak gini terjadi. Ini menurut saya sih kesalahan pemerintah. Kesalahan pemerintah. Kesalahan pemerintah dalam hal ini polisi. Waduh, ini menarik nih Pak Iya, Arianto karena begini, iya, saya menyalahkan karena sendiri ya. iya. Ini mantap polisi ini. Pak, tulis itu tugas pokoknya adalah menghilangkan kegaduhan yang di lapangan. Kegaduhan itu Pak, kalau cuman kegaduhan itu ada di medsos, cuman ngomong-ngomong itu kata MK itu bukan kegaduhan kan dibilang. Berarti Pak Arianto melakukan otokritik ini ya? Iya, saya ingin menyampaikan gini Pak. Kegaduhan ini kan di medsos, tapi sudah berpotensi pada terjadinya pembelaan, pada saling menyerang. Kemarin ini Pak Jokowi gantung Pak Jokowi, itu kan sudah berbahaya. Ini harus ditangani oleh polisi Pak. Sudah ditangani kan, saya dulu ngotot-ngotot cepet ditangani, bikin LP-nya tetap diberkas cepet-cepet selesai gitu kan. Hanya itu Pak yang bisa diselesaikan ke pengadilan. Karena apa? Sementara kita dulu ngomong ya, kita ngomong pakai gini, kita dituduh kriminalisasi. Saya menyampaikan penelitian kok saya dikriminalisasi. Sudah kita jelaskan pada mereka Pak, negara kita tuh negara hukum Pak. Perilaku manusia itu setiap hari itu ada dirumuskan dalam hukum. Betul. Kalau saya itu mengkritik dengan ini itu goblok, anjing ini, itu bukan kritik itu Pak, itu namanya ujaran kebencian. Dan itu ada pasalnya dalam undang-undang. Apa kata mereka? Nggak tahu saya nggak ngerti hukum. Coba yang diomongkan kan kayak gitu Pak. Iya. Dia sendiri berbuat kriminal tapi kemudian belum sempat diinikan. Dia sekarang balik ngomong kita dikriminalisasi. Disitulah berbahayanya Pak kalau gonjang-ganjing ini tidak cepat diselesaikan. Harusnya polisi Makanya saya tegas bilang lah ya. tadi ya ini kekeliruan dari polisi karena tidak cepat menyelesaikan masalah itu. Itu kalau saya sih jadi percepat kasus ini Pak gitu supaya ada kepastian. Mohon izin nih, Pak Arianto ini kan penyidik senior. Ya. Artinya yang menangani kasus sekarang di Polda Metro itu kan istilahnya junior-junior yang jauh di bawah Pak Arianto kan dikata, Dek, kau ini terlalu berlama-lama, ya kan? Kan nggak bisa. Saya itu hampir tiap hari telepon Pak. Oh. Apa-apa yang bukti-bukti saya masukkan ke sana ke penyidik itu. Tapi saya nggak ngerti juga kok saya berlama-lama gini. Tapi saya pikir mereka kan berhati-hati ya gitu kan, berhati-hati. Kemarin saya begitu dengar 700, wah. Saya kasihkan nih. Nggak usah banyak-banyak dia itu 20 bukti aja cukup kok itu kok. Saya dulu udah bilang ya. Nek saya penyidiknya itu Pak, saya udah 2 bulan yang lalu itu sudah sejak April itu udah bisa dibekas langsung kirimkan gitu aja. To be or not to be saya bilang itu. Cukup itu. Tapi kan kemarin kan waktu saya suruh dulu ada 500. Bahkan kemarin 712 gitu kan. 712 kok hanya mengatakan tersangka doang. Kok nggak langsung dikirim ke kejaksaan. Dan itu pun belum berani. Kalau menahan saya tidak rekomen ya. Dan ini karena menurut Pak Arianto itu kesalahan Pak ya, nggak tegas ya. Bukan kesalahan ya, tadi ketidaktahuan. Kelalaian ya. apa? Kelalaian. Kekurang waspadaan melihat situasi di lapangan. Ini ya saya ini tugas pokok polisi Pak untuk menyelesaikan gonjang-ganjang ini. Harusnya dengan segitu banyaknya bukti yang sudah ditemukan, begitu banyaknya saksi dan ahli yang sudah diperiksa, harusnya ketika ini diumumkan sebagai tersangka dan sudah diperiksa, langsung ditahan dan kemudian diberkas langsung ke penuntutan Kalau Pak. tahan saya nggak. Karena begini Pak, kenapa kita concern kepada penahanan? Karena terbukti memang betul di satu sisi mereka tadi seperti yang saya bilang menelanjangi diri sendiri, tetapi kita ini tambah rame Pak. Betul. Bahkan kalau saya kemarin tuntutannya itu ya, sih cepet aja lah gitu loh, nggak usah ditahan apa enggak. Yang penting berkas itu cepet aja dikirim gitu loh Pak. Kalau kemarin itu minta ngajukan saksi yang diringankan. Kalau saya jadi penyidik, oke, besok bawa sini saksinya itu.
yang meringankan itu tadi supaya saya bisa periksa. Nah, lusa akan saya tentukan apakah ini bapak ini cukup apa enggak itu. Jadi tapi sekarang kan enggak, jadi itulah ya. Berarti nanti Jadi kekurangan kewaspadaan ya melihat ini decision maker kalau menurut saya ini. di apa sini, Polda ingin nanti penahanan itu dilakukan ketika mereka sudah masuk ke tahap penuntutan barangkali Pak ya, di kejaksaan. Saya tidak tahu. Saya tahu ini Pak, kenapa Polda itu gampang untuk menahan. Karena kasus ini kan bukan murni pidana Pak. Kan ini pertengkaran antara elit. Iya, iya. Bahkan saya mendengar sering para penyidik itu ditelepon oleh anggota Komisi 3 DPR Pak dari PDIP. Ya nggak tahu lah itu. Tapi saya pasti penyidik juga gampang untuk melakukan upaya paksa ya gitu. Pak, kalau bagi saya maklum, makanya nggak usah banyak melakukan upaya paksa, tapi percepat ini proses ini sehingga Anda nggak punya beban. Kalau saya jadi penyidik ya, saya jadi polisi sekarang itu, udah tak serahkan aja apa adanya, ini kirimkan jaksa lah. Ya, Terserah berarti jaksa sudah itu mau lengkap teruskan ya. apa enggak, saya udah nggak punya beban lagi Pak. Itu mestinya yang dipahami oleh polisi. Jadi langkah yang paling strategis saat ini yang bisa membuat reda situasi di masyarakat adalah polisi segera menuntaskan pekerjaannya, ya kan? Kemudian itu digeser ke penuntutan. Inti pokoknya Pak, gonjang ganjing ini harus diselesaikan oleh hakim. Itu Pak. Nah, tugas polisi adalah penyidikan diselesaikan secepat mungkin. Sekarang sudah bukti sudah lebih daripada cukup lah. 700 itu terlalu banyak. Kalau saya pribadi ya Pak ya, saya menyidik kasus ini cukup 20 kasus. Pada bulan pertama pasti 20 kasus sudah ada kan. Waktu dilaporkan pun udah ada berapa kasus tuh. Selesai itu. Saya periksa gitu sebulan langsung tak kirim kalau saya pribadi. Bisa itu Pak untuk kasus ini. Sangat bisa. Karena apa? Wah, hanya ujaran kebencian kok. Ujaran kebencian itu kan kasus simpel Pak. Menghina. Kan kasus simpel. Bahkan dulu saya menyarankan ya Pak, pada hukum ini. Ini saran saya sebagai polisi yang di lapangan Pak. Saran hukum perbaikan KUHP ataupun KUHP. Kalau yang namanya kasus-kasus yang ringan-ringan itu Pak, misalnya contoh apa itu penghinaan dan sebagainya itu kalau perlu penyelesaiannya pakai kasus kayak Sumir aja Pak, nggak usah disidang. Dipanggil aja kayak pelanggaran ringan itu kan. Kan ada sidang di tempat gitu kan. Langsung didok gitu aja. Nah kalau sekarang kan enggak. Penghinanya sekarang 10 bulan kemudian baru disidangkan. Yang penghinanya dulu cuma sekali ini, yang ini sini penghina banyak tuh. Itu jadi saya dulu pernah mengusulkan untuk delik ujaran kebencian segala itu prosesnya mestinya paling lama itu 1 bulan udah diputus. Gak perlu lama-lama Pak ya? Ya nggak perlu lama. Kalau apalagi seperti ini, karena kan kalau yang namanya apalagi ini kasus ada politiknya kan Pak. Kalau nggak segera diselesaikan, ya kayak gini jadi keterbelahan ini. Inilah saya nggak terima betul Pak. Bangsa ini terbelah hanya karena ambisi daripada orang-orang yang ada di belakang itu. Itu kira-kira anunya saya siapa pandangan apa? Motivasi saya untuk ngomong banyak di podcast itu. Dan Bapak memang tidak terpengaruh oleh dukung-mendukung partai ini Pak ya, nggak seperti Pak Ugro memang sudah menjadi politisi ya kan? Kalau saya kebetulan saya memang tidak berpartai dan saya tidak suka berpolitik, itu saya nggak suka. Karena bagi saya partai itu, ya kayak saya baca-baca di literatur itu, orang berpolitik itu harus pandai berbohong. Dan kalau saya sarankan bisa gitu, begini, jangan kan gitu. Saya sebenarnya saya sarankan ke Pak Ugro Seno, nggak apa-apa Pak Ugro sebagai politisi PDIP, ya tapi jangan selalu kemudian diembel-embeli oleh ketika Bapak berbicara di media, jangan lagi sebut-sebut mantan Wakapolri Pak. Ya, ketika Bapak sudah menjadi politisi aja, nggak usah sebut-sebut saya mantan Wakapolri, nggak perlu Pak. Ya, karena nggak nyambung. Bapak politisi aja, nggak usah dikait-kaitkan, wah saya mantan Wakapolri, saya bintang 3, jangan Pak. Ya, kasihan institusi Polri kalau Bapak berbuat yang tidak pas ya. Jadi saya pikir gitu aja ya Pak Arianto, kita tetap pro justisia. Dilihat dari statementnya Pak Jokowi sudah jelas, tidak ada restoratif justice, tetap Pak Jokowi berkeinginan ada di pengadilan. Biarkan hakim yang memutuskan mengenai apa tunjukkan akan ditunjukin nanti oleh Pak Jokowi di pengadilan Pak. Ya. Artinya kan itu sudah
seperti yang diinginkan oleh Roy dan Iya, kawan-kawan. kalau Tunjukin. saya kan ngikuti ini Pak ya, mulai dari April ya sampai sekarang berbulan-bulan kayak gini ini. Ini kayak gini sebetulnya hanya bisa selesai kalau sampai di hakim. Untuk yang ini aja, yang kasus ini. Perkara nanti timbul lagi, oke nanti dihakim lagi kayak gitu. Iya benar. Tapi jangan dipelihara kayak gini. Ini kasus satu yang mestinya dulu saat dilaporkan Pak Jokowi itu tanggal 22 April. Kalau hitungan saya waktu itu, seandainya saya waktu itu, 1 bulan selesai, udah pakai versi baru mungkin, yang Gibran kemudian yang dilaporkan. Nah, mungkin ya gitu. Tapi nggak kayak gini kan, jadi melebar ke sana, melebar sini, Ya, semua dan kita diadu domba. Jadi dalam antara perkembangan terakhir ini menurut saya sebenarnya mereka itu sudah merasakan bahwa mereka ini sudah akhirnya kebongkar juga kita. Salah nih kita nih, makanya kan salah satunya Pak Ugro berupaya membangun narasi deponering, karena kalau ini sudah pasti masuk penjara nih Pak mereka semua. Saya yakin banget itu loh. Karena saya ingat pernyataan Farhad Abbas di sini Pak, ya kan, ketika bertemu dengan Pak Jokowi di Solo, ya kan, Pak Jokowi bilang Pak Farhad terus maju. Saya mendukung Pak Farhad karena saya yakin ijazah saya itu asli. Kalau ijazah saya nggak asli, nggak mungkin saya suruh Pak Farhad untuk maju terus, gitu Pak. Itu pernyataan Farhad Abbas di sini. Nah jadi maksud saya, apalagi kalau kita lihat bukti-bukti ya, pencemaran nama baik, ya kan, fitnah, ya kan, ujaran kebencian itu yang diberikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu terjadi dari Januari hingga April Pak. Jadi sementara mereka mengaku sebagai peneliti itu terjadi di bulan Juli. Jadi ketika mereka terpojok, ya kan, mereka menggunakan dalih ini penelitian. Jadi kelihatan Pak benang merahnya ini. Itu kan, ya kan? Pembuktiannya kan kayak gitu kan. Iya. Tapi bagi mereka itu sudah paling benar. Susahnya kan kayak gitu, nggak mau disalahin kan gitu Pak. Itulah makanya, tapi ya kayak gini nih, ya harus hakim Pak yang memutuskan gitu. Iya. Pak itu kan saya mosok dikriminalisasi peneliti. Menelitinya gimana? Udah kasih tahu bahwa bapak ini bukan peneliti. Marah-marah kita dianggap itu menunjuk kita, malah bapak juga pembohong. Nyebut LHKPN saya dulu bohong gitu. Oh iya. Ya kan gitu, itu bolak-balik ya. Pak, ya kalau ngomong masalah LHKPN, sorry ini dipublikasi nggak enak kan. Iya. Di Indonesia itu nggak ada satupun orang yang menyampaikan LHKPN yang benar-benar itu Pak. Nah, tapi kan itu jadi masalah pribadi itu. Yang seperti itulah saya nggak begitu suka berdebat itu. Tapi saya tetap aja kalau tampil harus memberikan pencerahan pada rakyat dengan harapan mudah-mudahan ini gonjang-ganjing ini cepat diselesaikan oleh polisi lah. Ya. Kirim ke pengadilan, kemudian dihukum. Masalah nanti kemudian kalau habis divonis kemudian Pak Prabowo grasi ataupun amnesti itu nomor 2 lah. Yang penting kebenaran ini loh Pak. Kebenaran ini yang diungkap dulu. Harus ketuk palu hakim Pak ya. Iya. Oke. Karena setuju, Pak. kalau sidang itu nanti kan Pak Hakim kan lihat sidangnya Jessica kan, sampai 1 tahun Terbuka, kan, terbuka sampai 1 tahun. Ini nah saya harapan biar ini publik kan tahu. Bukti yang 712 itu mungkin nanti diungkap satu-satu di dalam itu. Wah seru itu Pak. Nah, itu kan kayak gitu kan mestinya. Iya. Jadi harapan saya kayak gitu Pak. Jadi diungkap sidangnya terbuka 712, 100 saksi itu mau dihadirkan semua. Nah publik bisa tahu nih Pak mana yang benar mana enggak. Terus tadi yang pembuktian 500 lembar buku paper itu, itu nanti suruh bacakan di situ, nanti suruh bandingkan. Aduh, ya, mudah-mudahan selamatlah rakyat kita itu dari ini Pak. Ya semoga ya Pak ya. Dari menurut saya sih ambisi daripada elit-elit yang ingin meneruskan kejayaannya kemudian mengadu domba rakyat yang. Ya. Itu. Terima kasih Pak Arianto. Para termul ya yang menonton Ruang Konsensus sudah mendapat pencerahan lagi hari ini dari Pak Arianto. Terima kasih Pak Arianto. Penonton Ruang Konsensus, para termul ya kan, tetap bangga kita sebagai termulia kan. Nah, jadi begini, yang dijelaskan oleh Pak Arianto dalam diskusi ini adalah tuntaskan kasus ini sampai ke pengadilan. Biarkan majelis hakim yang memutuskan ya apakah Pak Jokowi memang difitnah karena ijazahnya asli. Dan biarkan majelis hakim juga yang menghukum mereka ini. Mau hukum 20 tahun atau menghukum hanya 1 tahun. Silakan tuh kewenangan majelis hakim. Yang jelas
apa yang diusulkan oleh Ugroseno, ya kan, sudah dibantah oleh Pak Rianto, nggak ada itu, ya kan. Tetap harus tuntaskan proses penyidikan yang sebentar lagi akan masuk ke penuntutan. Mau ditahan atau tidak juga nggak ada masalah, itu biarkan saja. Yang penting ini harus segera ke pengadilan. Itu poin penting, dan kita juga berterima kasih karena Pak Jokowi juga sudah menyatakan sikapnya, tidak ada restoratif justice. Pak Jokowi menginginkan ini menjadi pembelajaran kepada kita semua bahwa omongan kita kalau salah harus dipertanggungjawabkan di depan hukum, apalagi memfitnah tanpa dasar, mencemarkan nama baik tanpa alasan. Semoga ini menjadi bermanfaat dan tetap semangat, termol dimanapun Anda berada, tetap semangat. Kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.